Udah 16 orang lihat. Halo Kakak Bara. Hola, hola. Hola. Mbak. Sehat? Sehat walafiat. Siap. Gimana? Ya. Apa kabar? Kabarnya selalu baik dan menyenangkan, cuma tadi agak sedikit macet, jadi agak stres sedikit. Karena aku kan sejak COVID bawa mobil sendiri. Wherever I go, I drive myself. Benar-benar perempuan tangguh ini. Tangguh di kelir batin. Ngomong-ngomong, dalam waktu dekat ini rencananya lagi apa aktivitasnya, Mbak? Dalam waktu dekat apa ya? Kalau dibilang pindah ke luar negeri salah ya. Yang pasti dalam waktu dekat aku akan launching sebuah buku yang ceritanya somehow menceritakan tentang aku, gitu loh. Tapi bukan aku yang nulis ya, bukan aku yang nulis loh. Buku apa nih? Genre buku akademik kah? Buku novel, sastra atau apa gitu? Menariknya kan begini Kakak Bara, kalau ditanya genrenya apa memang agak bingung, kayak Aku Adalah Peluru. Which is sebenarnya aku itu kan menerangkan tentang pertahanan itu adalah sesuatu yang bisa membosankan, betul nggak? Kalau orang nggak biasa tuh, aduh ngomong apa sih nih gitu kan. Nah, jadi seperti Aku Adalah Peluru, itu mungkin lebih bercerita tentang ada kehidupan, ada pandangan, ada apa namanya filosofi, tapi yang paling penting juga ada tentang pertahanan negara. Jadi nanti jadi kayak gini, kayak apa? Kayak fluktuatif. Tiba-tiba berat gitu, terus ringan lagi, berat lagi gitu. Sehingga bocorin dong, judulnya apa kira-kira, Mbak? Judulnya udah bisa dibocorin belum ya? Harus dibocorkan ya. Judulnya Kepak Cinta Pengawal Langit. Wow. Kalau yang bocorin Mbak Koni pasti heboh nih. Yang lebih heboh lagi kan siapa yang editor dong? Kayaknya semua orang begitu. Aku 2 hari yang lalu telepon Bu Reri Murrijat, Wakil Ketua MPR. Aku bilang, Mbak Reri, aku lagi mau launching buku lagi. Terus Bara lagi katanya. Iya Bara lagi. Oh Bara is very good. Aduh, udah. Gitu. Kayaknya Mas Bara jaminan mutu deh. Ini jadi mengepak beneran aku nih. Iya ya. Tapi aku lihat beda. Kemarin waktu kita telepon-teleponan Mas Bara lagi sama Mbak Endah, ininya agak heboh. Sekarang sudah rapi. Gitu dong Mas Bara. Ya ini by request. Soalnya lagi musim perang dari Kabul, ada apa? Nanti dianggap refugee dari Taliban kalau masih pakai begini-begini. Sebenarnya mau aku bilang kemarin bahwa yang ini kemarin itu adalah janggut kultural. Oh itu ya, bukan spiritual. Bukan janggut ideologis. Oke, that's good. Gitu. Terus. Ada rencana launching nggak sih Mbak Koni di timur Indonesia gitu sesekali? Capek dong di Jakarta terus. Kalau setiap kali aku melihat kegiatan Mas Bara, kegiatan kawan-kawanku di Instagram, sahabat-sahabatku di Instagram kayak Mas Diska, kayak Mbak Sarah gitu kan, dan lain-lain. Itu kan kalau liatin Indonesia Timur tuh kayaknya surga banget ya. Dan aku melihat sekilas kok kayak nggak ada COVID di sana. Ya memang lagi terpikir mendingan melakukannya di Indonesia Timur. Satu itu. Kedua, aku melihat Kakak Vicky sejak menjadi gubernur juga sepertinya banyak sekali apa yang bersifat culture tuh diangkat, termasuk Bunda ya. Bunda gimana? Kalau nggak salah hasil karya Bunda itu dipakai sama artis-artis luar loh, artis-artis besar gitu. Jadi banyak hal di Timur yang membuat aku sangat bangga dan aku pikir dan alamnya yang hebat dan udaranya segar. Aku sih ingin mengadakannya di sana karena aku perhatikan giatnya Mas Bara dengan teater-teater Mas Bara tuh menarik kan. Apa sih kayak open space teater gitu, stage kan. So it's gonna be nice one gitu kalau dilakukan di sana. Gitu. Apalagi ya kenapa? Alam Timur Indonesia itu memang the real poetry.
puisi yang sangat menggugah gitu. Puisi yang sangat indah, dan kembali begini, aku tuh juga memang harus dekat ke alam dan laut, karena salah satu bab itu menceritakan tentang filosofinya ketika Ikarus, ya kan, memaksa ayahnya si Daedalus ini membuat sayap karena dia ingin terbang ke beberapa pulau indah di Yunani. Lalu ayahnya yang sangat cinta kepada anaknya ini bilang, oke, saya buatkan sayap, tapi janjilah kamu tidak akan pernah menghampiri matahari, gitu kan? Jadi begitu sayap indah itu dipasang gitu dan dia bisa terbang, dia kan senang sekali nih si Ikarus nih. Dia terbang, dan dia makin melihat matahari dia makin kagum gitu. Nah ini ada prinsip atau filosofis yang diajarkan, yaitu dia mendekat, terus dia lupa bahwa itu kan sayap buatan. Jadi lilin-lilin yang melekatkan sayapnya itu berguguran, dan akhirnya dia jatuh ke laut. So, the moral of the story, terbanglah. Sepertinya saya nggak asing deh dengan caption ini ya. Kayaknya ini menjadi salah satu sequel yang di dalam Kepak Cinta Pengawal Langit. Oh iyalah, harus dong. Terus, pokoknya menarik deh. Ada sastranya, ada sastra Yunaninya, ada sejarah Indonesia kunonya. Ini juga menarik ya Mas Bara. Aku tuh agak gemes misalnya ketika Presiden Jokowi menyatakan kita tuh akan menjadi negara poros maritim gitu kan, which is what 2014. Kemudian saya bilang ketika poros maritim artinya poros dirgantara dong, poros permukaan. Hampir semua ketika saya buatkan konsep the outward looking defense atau pertahanan yang menghadap keluar, menghampiri musuh di sana, bukan menunggu di pentung baru kita kayak keluar kekuatan ya. Nah itu orang bilang, nggak mungkin Bu Koni, kita kan bukan begini, nggak mungkin. Nah, saya memperlihatkan ya kayak sejarah Jepara. Saya udah tulis di Aku Adalah Peluru kan, sebenarnya di Aku Adalah Peluru di Jepara itu ada. Tapi kemudian ini juga aku mengangkat Ratu Sima. Ratu Sima juga seorang ratu yang nggak terlalu banyak diangkat, padahal dari Jepara lagi nih. Apa? Dari Jepara lagi, Ratu Sima. Ya, jadi gini, Jepara itu kan punya 3 perempuan hebat. 4 kali sebentar lagi juga Bu Reri mungkin ada patungnya di sana. Jadi Ratu Sima, terus Kalinyamat, Raden Kartini. Nah, sekarang wakil ketua MPR kita juga dari sana. Terus aku juga mengangkat perempuan-perempuan tokoh-tokoh hebat seperti Cleopatra. Terus Sheba, ya kan? Bukan Cleopatra Raja kan? Boleh juga itu. Lucu juga kalau itu satu diangkat. Tapi ngomong-ngomong Mbak Koni, kenapa sih selalu menarasikan karya-karya Mbak Koni itu dengan menjadikan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia ini sebagai inspirasi utamanya itu? Kenapa misalkan nggak pahlawan laki-laki aja yang diangkat, yang diceritakan gitu? Karena dunia kita ini kayak banyak dunia yang dikuasai laki-laki, dan selalu laki-laki seperti yang merasa dia yang lebih berhak gitu. Nah, tapi aku juga satu hal, aku nggak selalu percaya bahwa gender misalnya di DPR harus ditentukan sekian persen, atau di partai harus sekian persen, itu juga aku nggak percaya. Jadi aku lebih mau bahwa perempuan hebat itu lahir karena dia hebat, bukan karena mengejar kuota kesetaraan perempuan, bukan mengejar kuota yang harus dipenuhi persyaratan politika, partai kah, apakah. Karena begini, perempuan hebat itu akan keluar sebagai perempuan hebat no matter what. Kita angkat Ibu Mega. Ya, ini kita bicara pemimpin negara. Nggak banyak pemimpin negara perempuan bisa jadi pemimpin negara, ya kan? Saya masih ingat ketika Bu Mega itu diangkat atau menjelang diangkat, itu banyak sekali penolakan, baik dari faktor ideologis, baik dari faktor lain. Contohnya bahwa nggak boleh dalam Islam perempuan, kayak gitu-gitulah. Tapi buktinya beliau bisa memimpin gitu kan, dan beliau juga kalau saya bilang malah dalam era kepemimpinan Bu Mega itu kita jadi lebih militeristik loh. Anggaran pertahanan kita lumayan besar, dan kita tuh perbaikan senjata kita, alutsista kita lumayan hebat. Itu dari aspek pertahanan. Jadi toh Bu Mega nggak pernah dikarbit. Dia membuktikan betul dari berdarah-darah. Saya masih punya loh foto-foto Bu Mega yang masih seperti di kamar kamar yang kasurnya, mohon maaf ya, kayak tempat tidur dari besi yang bertumpuk itu, mukanya lusuh dan lelah gitu kan. Di sebelahnya kayak ada gembolan, mungkin gak ada koper, saya juga gak ngerti apa yang terjadi. Tapi lelah, sedih, capek, tapi harus berjuang demi politik, and she can do it gitu. Waktu itu ya. Nah, banyak tokoh itu yang tokoh sekarang. Kartini juga kita bisa lihat dengan surat-suratnya yang hebat. Tapi kembali kepada masa lalu, misalnya Ratu Kalinyamat
Ratu Kalinyamat itu kan bayangkan saja dia nggak punya KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, nggak punya juga apalagi BUMN, ya kan, yang mengurus industrinya. Tapi dia menjadi negara kesultanan lah, ya kan, kerajaan yang mampu satu membangun kekuatan dagang yang kuat. Kapal-kapal dagang dia tuh hebat sekali sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Malaka dan dikuasai betul. Bukan cuma itu, tapi kemudian dipesan kapal-kapal itu oleh Cina. Kemudian lagi juga dia membangun kekuatan maritim. Jadi bayangkan waktu itu Ternate Tidore itu kesultanan kuat loh. Ternate Tidore itu sangat kuat. Wah, Ternate Tidore 1257 udah berdiri itu, Kesultanan Gapi namanya. Exactly. Sementara waktu beli Portugis masuk, Ternate Tidore itu agak bingung gitu. Maksudnya untuk menghandle Portugis kan. Karena ada suku-suku yang kemudian berpihak kepada lawan waktu itu. Kalau nggak salah suku apa? Tavares, saya lupa lah nama sukunya. Jadi terus kemudian minta tolong Ratu Kalinyamat, karena Ratu Kalinyamat itu di Jepara itu dia menampung semua rempah-rempah, semua apapun yang berasal dari sana. Akhirnya kerajaan Hitu itu minta tolong bantuan beliau. Bayangkan Hitu itu kan dengan Ternate Tidore kan dekat sekali. Kenapa mesti minta tolong seorang ratu perempuan dari Jepara untuk menghandle itu gitu. Ya, itu artinya menunjukkan bahwa di zaman itu sudah kosmopolit ya, representasi kaum perempuan seperti Ratu Kalinyamat ini ya. Iya, tapi Mas Bara kita tuh ngobrol asik sendiri loh. Ada banyak sahabat di sini yang saya mesti sapa. Ada Fe Kusumawardani. Hai, selamat pagi. Senang sekali, Fe. Makasih, Fe. Terus Anastia Pasha. Hai, love you too. Iya ya, akhirnya dengan perjuangan lo akhirnya bisa. Aku tuh nggak biasa pakai FB begini, jadi agak panik. Yang berjuang sebenarnya sebelah aku, dia belajar semalaman, ya kan? Selamat pagi, Mbak Sandra, Mbak Agnes Tobing, terus apa nih, Bunda Widyaningsi. Wah, terima kasih Bunda doanya ya Bunda ya. Siapa lagi nih, Pak William ya. Ya, kemudian Lazuardi Kelvin, this is what, a man atau woman? Kemudian Mas Abdul Ghafur, Marcel. Aduh, saya kok kalau dengar baca kalimatnya Pak Marcel itu saya terhenyak loh. Tahu nggak apa? Tetap semangat orang jujur. Pak Marcel, terima kasih banyak Pak Marcel. Dan saya nyatakan kepada Pak Marcel, jadi orang jujur itu susah banget. Banyak makan hati. Sementara sebelah saya ini ya, kalau saya curhat, kan saya perempuan, benar nggak Mas Bara? Ada dong gue ada bapak-bapak berair mata, betul nggak? Iya kan? Dimarahin sama dia, apaan katanya, perempuan ngurusin pertahanan nangis-nangis darah, nggak boleh katanya. Jadi saya sepakat dengan Pak Marcel bahwa kejujuran menjadi barang yang sangat mahal dan langka di negeri ini. Betul. Jadi yang kalaupun sekarang kita dihujat karena mempertahankan integritas, tetaplah berjalan. Aduh, kurang apa deh, mau di buzzer, mau pakai apa, aduh, kalau aku baca chat pribadi mah bisa apa ya, nangisnya udah bukan darah lagi, udah nggak tahu apa. Tapi diajarkan Mas Ade itu bahwa saya harus tegar, perempuan tegar gitu. Harus lihat nyaman, harus lihat apa Sheba, Cleopatra dan sebangsanya. Mbak Yeyen salam juga, semoga bahagia juga. Dan ya, Mas Heru ya, terbaik. Yes. Gitu dong, kita sapa dulu. Mas Bara nggak sapa yang lain? Saya nggak bisa ngelihat notifnya kalau dari sini. Oh, oke. Running text-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, terus. Saya menyapa Mbak Koni aja udah lebih dari cukup, ini rezeki kultural. Saya pingsan deh. terus. Ya, sebenarnya saya juga pengen cerita nih, ada satu sosok perempuan hebat dari timur Indonesia yang memang dalam sejarah mainstream nggak pernah disebutkan. Tetapi saya pernah menerjemahkan 22 kodeks suratnya terhadap gubernur Belanda. 22 suratnya terhadap gubernur Belanda? Siapa? Benar. Namanya Nyai Silimuda. Wah, aku nggak pernah dengar ya. Maluku ya, mana? Dia dari mana? Dari Nusa Tenggara, dari... Nusa Tenggara dong. Iya, Nusa Tenggara ya? Oh iya. Tahun berapa, Mas? Nyai Silimuda ini di awal abad 16 lah. Oke. 1500-an. Dan oleh Belanda dalam kodeks resmi di dokumen-dokumennya mereka mencatat bahwa Nyai Silimuda ini adalah salah satu perempuan paling berpengaruh se Asia Tenggara di awal abad 16. Karena dia Asia Tenggara. Yang bilang siapa? Dari dokumennya Belanda.
Wow, itu aku mesti lihat. Jadi gini, Mas Bara, aku potong ya. Banyak sekali perempuan-perempuan hebat. Dari timur juga banyak sekali. Saya lupa namanya, tapi dia tuh saking dia demi kesultanannya, dia sampai diculik, ditawan di Portugis, harus ganti agama, coba kan. Tapi dia bertahan karena dia putra putra mahkota kan sama dia gitu. Ya kan? Karena yang Nah, penting buat dia membesarkan putra mahkota. Kemudian dijanjikan balik, begitu balik ternyata dia dikhianati. Jadi apa ya? Bagaimana soal ketegaran seorang perempuan demi masa depan kerajaan, dia bertahan, anaknya dia jaga betul, ternyata toh juga dikhianati. Nah, apa ya? Saya kagum sama perempuan-perempuan itu karena ketabahan. Dan buat aku tuh perempuan yang seksi itu perempuan yang tabah. jadi seksi berbanding lurus dengan ketabahan ya. Oh iyalah. Tabah tuh dalam arti tadi punya orang di samping seperti Mas Ade ini, seorang sahabat yang kalau gue nangis dia marah. Padahal kan kita udah nggak tahan-tahan ya. Kalau tabah dalam perspektif puisi itu tabah menerima segala tiba dan kepergian. Wih, baca saja dong tentang tiba dan kepergian. Beneran mau aku bacain nih? Iya dong. Oke. Kayaknya saya nulis puisi ada kurang lebih ya 20 puisi deh. Yang semuanya tentang Mbak Koni. 20 ya. Oke. Mau baca yang mana nih? Ya, kayaknya puisi favorit nih kepada Rahakundini deh. Oke, kita dengerin. Mungkin sahabat-sahabat kita ada yang belum mendengarkan. Coba Mas Bara baca dengan penuh perasaan. Ini dari buku Mbak Koni yang lalu ya, novel juga nih. Novel ya. Sebatu gunung tabahmu, nama-nama membilang diri dan suara-suara mengetuk pintu bilikmu. Maafkan yang kuning gading, yang hijau lumut. Ampunilah yang lempar batu sembunyi tangan, yang menikam jantung malam, yang menyebar api di rerumputan kering. Cintamu jua segala cuaca dan kerling mata. Rahakundini, Rahakundini, sebab masa lalu bukan candu, bukan jurang. Lupakan kelam pun kenangan yang bikin nyeri uluh hati. Di biru laut matamu kini, kukirimkan riak-riang buih-buih. Mata ikan yang tak pernah menyerah pada gemuruh ombak. Rahakundini, Rahakundini, berenanglah dengan senang di dasar sajakku yang tenang. Menyeberanglah dengan lengang. Aduh, Mas Bara kalau udah baca sajak udah deh. Aduh, semua orang kelepek-kelepek. Coba ditanya pemirsa, pasti kelepek-kelepek kalau udah denger Mas Bara baca itu. Indah sekali Mas Bara, terima kasih. Iya, jadi memang saya kira pilihan Mbak Koni memilih genre sastra untuk membumikan gagasan-gagasan pertahanan itu udah jalan yang benar. Begitu ya. Jadi ya, kayaknya lebih ringan orang menerimanya kan, padahal kan itu sesuatu yang berat. Nah, seperti di sini kenapa judulnya adalah Kepak Cinta Pengawal Langit? Karena saya bicara tentang ruang udara. Kalau yang waktu Aku Adalah Peluru kan tentang kekuatan maritim, bagaimana sebuah visi negara maritim dibangunkan. Nah, di sini saya bicara tentang kedaulatan udara, bagaimana ruang udara itu harus kita pertahankan, apa saja kompleksitas dalam mempertahankan itu gitu. Jadi seru sih, seru. Ya, dari judulnya udah kelihatan ini dirgantara banget. Gitu. Dirgantara banget. Saya jadi deg-degan untuk membuka halaman pertamanya nih. Dirgantara banget dan berdarah-darah banget seperti tadi dibacakan sajaknya. Pasti pada penasaran ya? Harus dong, harus penasaran. Bukunya sendiri lagi proses final layout. Sebenarnya itu memang agak sedikit terlambat. Tadinya mau dihadiahkan untuk 17 Agustus kan, karena tadi membangkitkan semangat perempuan, kemudian mengangkat perempuan-perempuan hebat dunia, ada Angela Merkel, ada jadi seluruhnya. Jadi saya campurkan supaya apa? Supaya kita belajar banyak. Coba kita lihat Angela Merkel, dia dari seorang akademisi atau pemikir lah ya kan, ahli kimia. Terus berpartai dan dia kemudian ketika dia step out kemarin itu bagaimana seluruh Jerman menangisi kepemimpinannya, itu kan dahsyat gitu. Ini ngambil tema biru lagi. Kenapa?
Ngambil Terus, tema biru atau apa? Biru oh lagi? enggak. Itu karena ada kata cinta Oke. yang diambil warna merah, merah hati. Wow, merah hati. Merah hati, gitu. Dan kepak sayapnya tuh saya ambil kepak sayapnya si Ikarus itu. Ketika dia sudah hampir habis sayapnya, tinggal beberapa saja, dan dia sudah menukik menuju bumi itu kira-kira. Seru ya? Sayap yang menghunjam hati itu ya. Sayap yang menghujam hati. Menghujam hati menghujam hati dan harus menunggu berapa tahun ya? 8 tahun ya? 8 tahun. Untuk dinyatakan dalam sebuah tulisan. Apa sih mantranya Mbak Koni menjadi sosok perempuan yang bisa bertransformasi dari satu Tanjung rasa dan Tanjung tangis? Gaul aja seluas-luasnya. Jadi aku tuh main ya Mas Bara, makanya orang bingung. Main sama pengusaha iya, ya kan? Main sama industriawan iya, main sama dosen udah pasti, main sama mahasiswa yang udah jelas harus gitu kan? Main sama sastrawan hebat seperti Mas Bara gitu. Terus main, ya betul, main sama dunia yang macam-macam gitu. Kayak saya sebenarnya orang yang nggak berpikir sistem. Saya sama sekali kalau berpikir itu ya udah aja. Apa sih ini gitu kan? Nggak ada tuh saya rangkai sistem. Begitu saya, Mas Ade tadinya kan murid saya, tadinya gitu kan di ITB. Tapi lama-lama akhirnya saya jadi mengerti dan akhirnya jadi kebiasaan. Apa-apa tuh kita lihat dari sistem. Jadi jangan pernah menganggap belajar itu selalu dari kampus. Kadang-kadang belajar itu bisa dari orang yang kita dekat, mungkin yang dia sedang minta bimbingan ke kita, padahal kita malah belajar dari dia. Contoh soalnya saya bilang Mas Ade tadi. Kemudian Mas Bara coba, ya kan? Saya kan banyak belajar banyak dari Mas Bara. Yang tadinya saya kurang suka puisi, jangan salah Mas Bara, tadinya aku nggak terlalu suka puisi. Oh ya? Nggak suka. Menurut aku tuh di situ ngapain sih, cengeng banget gitu loh tadinya. Tapi aku jadi suka puisi. Bahwa aku suka sastra, aku sangat suka sastra. My mom is sastrawan. Sahabat saya, adik saya tercinta Happy Salma juga seorang artis yang menurut saya sastrawan lah ya. Tapi tadi saya nggak pernah mencintai dia, menyayangi dia dan mami dalam konteks puisi kayak gitu kan enggak. Tapi dalam panggung dia gitu dan lain-lain. Nah ternyata dalam ketemu Mas Bara saya terus kemudian apalagi tadi ya Mas Bara itu kalau membacakan tuh kayaknya kan getaran jiwanya tuh keluar, jadi lebih dalam gitu ketangkep. Ya udah itu aja kuncinya. Tapi kunci bener yang paling penting tuh betul ya. Ada orang bilang bahwa berkawanlah sebanyak-banyaknya gitu, itu betul. Karena buat saya berkawan sebanyak-banyaknya itu bukan hanya untuk sekedar mengepakkan sayap, tapi juga mengambil banyak hal yang kita bisa belajar gitu. Banyak hal, Mas. Banyak hal. Tentang apa saja. Dari usia berapa aja loh. Saya punya ponakan, umurnya masih berapa ya si Luna? 17 tahun. Tadi banyak anak ini kalau bicara saya dengerin banyak yang kita bisa pelajari kayak gitu loh. Seru. Iya. Dan itu saya kira salah satu kelebihan Mbak Koni yang menurut saya sangat khas gitu loh. Bisa berbaur dengan berbagai kalangan. Selalu membawa suasana ke nuansa yang penuh dengan kegembiraan gitu. Mas Bara, aku ingat ya waktu aku jadi murid masih S2 ya di UI kan, waktu itu menhannya Pak Yono Sudarsono. Saya menjelang berangkat ke Israel untuk penelitian S3 kan. Terus Pak Yono panggil saya ke Kementerian Pertahanan, Mbak mau ke mana Israel? Kita nggak punya hubungan diplomatik, Mbak nggak boleh cerita ya. Saya izinkan tapi nggak boleh cerita gitu kan. Terus nggak boleh juga bersosmed. Waktu itu kita belum ada FB, belum ada atau udah ada saya belum ikutan. Tapi waktu itu tuh ada PET ya. PET, BBM. Ya. PET. Pokoknya lupa lah kayak gitu. Terus ada satu lagi apa? Tapi kalau saya bikin, nah makanya sekarang termasuk berteman itu menurut saya tadi di media sosial, makanya saya tuh akhirnya punya FB, ya kan? Kemudian ada IG juga kan. Yang saya belum punya tuh TikTok, karena nggak tahu mau ngapain saya di TikTok. Kayaknya saya kayak kurang pas kalau untuk TikTok. Meskipun udah diajak, ada ahli geopolitik dari Prancis, sahabat saya di PDIP, sahabatnya Mas Hasto Kristianto sebenarnya. Ini orang pinter banget, dia beberapa kali Mbak kita ngomong geopolitik, dia ahli geopolitik ngomong geopolitik, aku ngomong pertahanannya di TikTok, tapi sampai sekarang belum kejadian. Nah moga-moga lah saya akan memasuki dunia TikTok segera. Memang dunia harus beradaptasi dengan platform media baru ini ya Mbak Koni. Betul. Gitu. Terus Mas Bara, by the way kita udah berapa lama ngobrol? Pada bosen nggak? Mas Bara belum bisa baca ya? Aku bisa baca.
apa tadi ininya pesan-pesan. Kita kan harus apa lagi loh Mas Bara. Jadi nggak hanya dua arah begini. Sayang harusnya ada satu teknologi yang mereka bisa langsung bersuara juga. Apa ya? Belum ada ya? Nah, nih dari Pak Amin, Mas Amin. Terus mata pensil sehat juga, Peters Raja jualan sehat terus. Abang Bara Pati Raja sehat katanya. Arianto Muzi, Yola. Oke, terima kasih sangat. Smart itu kagak kuat maka apa nih? Terengang. Lucu banget sih. Terus Maria Yosef Fernandez. Selamat siang karena sapa Mas Bara juga loh. Selamat itu siang. dari Timur Leste loh Mbak Gani. Kenapa? Dari negara tetangga itu dari Timur Leste. Maria Yosef. Oh ya, halo Maria. Aduh senang banget dari Timur Leste. Berarti saya sama Mas Bara mesti main-main ke Timor Leste, betul nggak? Kita ajak Mbak Krisdayanti, Mbak Mas Hendra Son Amor, Eke Ratu dari Kerajaan Moronene, Sulawesi Utara berperang melawan Belanda sampai mati. Nah, kan ada lagi kan? Jadi yang kayak gini nih, ini memang fungsinya kita punya giat seperti ini yang ini kan didorong sama Mas Bara loh. Sebenarnya kita tuh gaptek banget nih apaan? Aku langsung tanya Ade apaan sih tuh? Gua nggak tahu. Makanya Mas Ade tadi malam berjuang keras bisa mengadakan acara ini. Karena ini kita dapat suatu ilmu baru ya, atau data baru dan ini akan menarik. Saya nggak tahu ya Mas Hendra Son Amor, saya mau tanya cerita aja ya. Kali Nyamat itu dianggap legenda tadinya, ya kan? Semua orang bilang dia legenda, nggak ada bukti, nggak ada apa mitos, apalagi dikaitkan dengan katanya dia telanjang, padahal maksudnya bukan telanjang, dia itu seorang ratu yang meninggalkan semua kemegahannya untuk merenung dulu gitu kan. Nah, ternyata kita malah ketemu di Portugal berapa dokumen, 8, termasuk catatan kapten kapal yang bertugas di Ambon, di Maluku selama 20 tahun. Benar. Dan dia menulis dengan detail bagaimana hebatnya Rainha di Jepara itu. Coba bayangkan, yang disebut mitos ternyata bukti. Nah, ini nih kayak dari Pak Mas Hendra tentang Eke ini, menurut saya harus diangkat. Jadi gini. Sulawesi Tenggara ya tadi ya? Sultra. Dari Sultra. Jadi intinya bahwa kita itu harus melihat ke belakang untuk menyadari bahwa kita itu turunan orang-orang hebat, turunan orang-orang besar. Jadi jangan cuman merasa bahwa negara ini hanya harus segini-gini aja. Gitu. Betul. Bayangkan Sriwijaya, Majapahit gitu kan. Bagaimana misalnya nenek moyang kita tuh sudah menguasai sampai Kamboja. Makanya kalau Laut Cina Selatan Mas Bara, ketika Laut Cina Selatan ramai tentang klaim sejarah, saya malah bilang bagus. Seru kalau itu. Kenapa? Supaya negara semua ASEAN ini saling klaim. Bukan untuk berantem, tapi ternyata kamu di situ juga, saya juga di situ juga, ternyata kita tuh saudaraan gitu loh. Jadi jangan klaim historical itu dianggap sebagai ancaman, orang Jawa cuma ngomong klaim doang gitu loh. Menurut saya gitu lah. Ya udah kalau dia klaim sejarah, kita klaim lagi sejarah, ayo kuat-kuatan. Ini juga mendidik bangsa Indonesia supaya belajar menghargai archive atau arsip. Bayangkan ya Mas Bara, kita tuh ketemu Ratu Kalinyamat itu kan abad 15, akhir abad 14. Kita nggak punya arsipnya, saya kan bongkar-bongkar lembaga arsip nasional, nggak ada. Jadi kalau sekarang di lembaga arsip nasional ada tentang Ratu Kalinyamat, itu dari kita yang meneliti Kalinyamat memberikan ke arsip. Nah, bayangkan Cina sekarang itu sudah masih punya dari dinasti Tang, dinasti patroli dia ke Spartli dan Nansha dan lain-lain itu. Jam berapa tentaranya masuk, logistiknya masuk, ada. Jadi kalau itu kan menarik. Nah, yang saya tantang adalah ketika kita berinteraksi antara negara ASEAN, pasti misalnya mungkin Kamboja punya catatan tentang kita, Thailand mungkin punya, ya kan, Filipina mungkin punya, vice versa gitu. Jadi akhirnya sejarah itu bukan sesuatu yang menjauhkan, tetapi malah merekatkan. Ini kan buat saya merekatkan nih ada Ratu Eke, Ratu dari Kerajaan Moronene. Kayaknya memang perlu dibikin deh, ekspedisi tidak hanya jalur rempah tapi jalur perempuan heroik Nusantara gitu loh. Betul. Tapi dia ada menarik loh dari Yusak. Kaum perempuan paling jago kalau urusan bertahan. Contohnya ibu rumah tangga yang tangguh membesarkan anak-anak di tengah pandemi. Setuju banget. Setuju. Beneran. Saya sih heran banget. Maksud saya kalau nggak ada ibu rumah tangga mungkin seperti apa ya? Ibu rumah tangga tuh ya kalau saya dengar beberapa jenderal tuh kan datang dari keluarga yang sangat sulit ya. Jadi mereka bangga sekali bisa ada di titik sekarang tuh karena satu doa ibu. Kedua tuh bisa menceritakan Mas Bara ya, banyak dari mereka itu saking susahnya tuh satu telur
bisa dibikin telur dadar oleh ibunya gitu. Dibagi 9 kah, 8 kah, 6 kah, tapi semua orang makan nasi dengan telur gitu. Bayangkan, itu kan ide yang dahsyat gitu menurut saya. Belum lagi cerita yang lain pasti banyak. Jadi betul nih Mas Yusak bahwa kaum perempuan paling jago kalau urusan bertahan. Terutama ibu rumah tangga. Salam buat Mbak Cynthia, Deborah, Pak, siapa lagi nih? Selamat pagi buat Feby Febiola. Oke, terus. Menarik itu Mbak kalau dibikin semacam riset yang agak serius gitu loh, mendokumentasikan tentang kisah-kisah yang selama ini tidak masuk di dalam konsep sejarah mainstream itu. Memang khusus untuk kaum perempuan sih sebenarnya. Saya berharapnya begini Mas Bara, kalau saya kan tertarik sama perempuan yang hebat di maritim sebenarnya. Seperti Cleopatra, nggak banyak yang tahu dia tuh admiral loh. Cleopatra tuh admiral, ya kan? Makanya waktu perang tuh dia memimpin kapal. Sama dengan Ratu Kalinyamat, belum jadi ratu masih umur 17 tahun, dia sudah diutus ayahnya ke Banten memimpin strategi perang, mengatur kapal dan logistik, menyerang ke kerajaan Hindu. Coba 17 tahun. Ya sekarang kalau kita ngomong milenial kita kan harusnya canggih-canggih. Terus apa? Alexander the Great itu kan umur berapa? 21, 22? Kalinyamat 17 tahun. Banyak bisa kita lihat lah. Maksudnya mereka tuh juga milenial yang berbuat besar. Apalagi I adore Alexander the Great so much ya. Menurut saya kalau saya ditanya, Bu Koni siapa sih yang paling dikagumi di dunia ini dalam segala kehebatan? Saya tuh kagum banget sama Alexander the Great. Betul ya. Ganteng, muda, pinter, gurunya hebat-hebat, ahli perang ya kan. Tapi yang paling canggih itu keberaniannya. Dan itu yang mungkin kita harus terus tularkan ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini penting dibuat semangat. Kita lagi menghadapi pandemi yang panjang. Banyak sekali orang yang kemudian mungkin terpatah-patah hatinya, terpatah-patah semangatnya. Maka cerita-cerita besar yang mungkin saya angkat juga dari Kepak Cinta Pengawal Langit itu bisa mengingatkan kita bahwa memang hidup itu adalah perjuangan. Bahwa hanya orang-orang berani, catat Mas Bara ya, hanya orang-orang berani dan bukan pengecut yang bisa menundukkan kehidupan. Itu paling penting. The moral of the story. Saya dengar kabar nih dari koran sebelah, koran sebelah. Katanya Kepak Cinta Pengawal Langit ini diramu dari ini ya, semacam kode-kode surat klasik gitu loh. Oke. Jadi penulisnya itu begini, dia sebenarnya yang kagum Vita Brevisnya aku lah. Bahwa aku menemukan surat-surat Floria kepada uskup di tahun berapa? 300 ya? 300. Dan menurut saya itulah. Ya. Jadi bahwa ternyata kisah cinta atau sejarah kehidupan itu bisa berulang. Nah, Vita Brevis kan sama. Jadi Vita Brevis juga dari surat-surat klaimnya Floria terhadap sang uskup yang try to deny gitu kan tentang sejarah mereka. Kemudian akhirnya saya ambil juga surat-surat yang kemudian menginspirasi dan menarik kepada tadi keadaan yang nyata. Misalnya tadi di beberapa surat itu bicara tentang menyinggung tentang intelijen. Kita bisa bahas tentang teknologi gitu kan. Atau di surat itu bicara tentang bagaimana waktu itu demikian terbatas. Di babnya kemudian bicara tentang waktu yang terbatas kayak gitu. Tapi kaitan Vita Brevis ini ada dari V Kusumawardani. Gali lebih dalam soal buku katanya. Oke, Mbak V bukan nggak mau gali lebih dalam, Mbak V ini kan harus dikeluarin sedikit-sedikit biar kita maju sedikit-sedikit ya, biar penasaran. Kalau semua diceritain nanti nggak penasaran. Nanti kan ada filmnya. Nah anyway, jadi di bab buku itu ada begitu. Jadi dari satu surat apa arahnya kemarin kita angkat tema tersebut gitu. Bagi resep dong Mbak Koni, gimana sih supaya gagasan itu tetap berlian, tetap bernas di tengah situasi yang memang hampir mengamputasi seluruh sisi kehidupan ini. Mbak Koni kok bisa merawat gagasan itu tumbuh terus-menerus sebagai salah satu daya cipta dan kreativitas yang tidak henti-hentinya? Saya rasa passion itu perlu ya. We have to like atau we have to love what we like gitu. Jadi apa aja yang kita suka itu kita harus cintai.
kebetulan saya itu kan kalau dunia defense atau dunia dunia hubungan internasional gitu kan, keseimbangan dunia di mata saya tuh harus seperti Tan Malaka lah. Saya belajar banyak dari Tan Malaka. Dunia itu harus seimbang. Tan Malaka tuh bilang kalau anjing selama besar dia nggak mungkin saling makan, nggak mungkin saling gigit. Jadi harusnya memang begitu konsep dunia itu, nggak boleh ada anjing yang besar banget sehingga anjing-anjing kecil itu dia makan gitu kan. Nah, itulah kenapa saya jadi suka geopolitik, saya jadi suka hubungan internasional, dan saya suka defense. Itu menurut saya agar ada keseimbangan. Nah, ini kan nggak terwujud. Hari ini nggak terwujud. Makanya bagaimana buku-buku yang saya arahkan dari sastra tadi, tapi bicara pertahanan, itu kemudian menyadarkan kita bahwa kita pernah punya sejarah nenek moyang yang demikian hebat, ya kan, dikdaya, kemudian menentukan warna dunia loh, jangan salah. Termasuk Bung Karno. Kita tuh punya presiden yang menurut saya sampai sekarang belum ada tandingannya. Bung Karno itu mewarnai sejarah dunia loh. Bayangkan setiap dia kemanapun, Amerika terpesona dan terkesima gitu kan. Rusia, bayangkan ya, saya nggak kebayang saya jadi presiden Rusia. Waktu itu presidennya siapa ya? Yang ngundang ke sana, terus dia bilang gini, saya mau ke sana, kalau bisa ketemu makam siapa? Siapa deh? Yang dicari oleh Bung Karno. Perawi hadis. Siapa? Iya, Imam Bukhari. Betul. Dia bilang kalau belum ketemu makamnya Imam Bukhari, saya nggak mau ke sana. Dan kalaupun ketemu, kalau nggak bisa dibagusin, saya bagusin. Bayangin loh, negara masih muda ngadepin Rusia waktu itu powerful bener kan? So ada confidence gitu menghadapi orang, ada confidence menghadapi dunia, kemudian membuat saingannya. Kita bikin Asia Afrika gitu kan? Jadi mencoba untuk balancing dunia itu betul-betul dilakukan oleh Bung Karno. Makanya saya tuh kagum banget sama Bung Karno. Betul. Hebat banget. Diplomasinya bagus ya, Mom ya. Bukan cuma diplomasi, wawasan, keberanian, sama kebesaran hati ya. Saya cerita di buku ini. Oke, Bang Fe, aku bocorin dikit ya. Jadi di buku ini, saya cerita tentang Alexander Maukar. Nggak banyak yang tahu siapa Alexander Maukar. Alexander Maukar itu bomber kita, penerbang tempur kita yang sangat hebat. Dan dia satu hari mengebom Istana Negara. Catet, ini Istana Negara dekat saya sekarang nih, berapa meter dari saya sekarang. Itu dibom oleh Alexander Maukar, dan bukan saja dibom ke situ, dia ke Istana Bogor, dia bom juga. Pertanyaannya kan orang kaitan dengan politik, ya kan? Banyak kaitan dengan politik. Sebenar-benarnya langsung ditangkap Bung Karno, langsung diputuskan untuk dihukum mati. Bayangkan dong, pakai pesawat tempur negara sendiri, nyerang istana sendiri, itu kalau nggak kebangetan ya apa namanya. Nah, tetapi kemudian Bung Karno bisa maafkan. Kenapa coba? Ini kerennya Bung Karno. Jadi Alexander Maukar tuh punya pacar namanya Molly. Cantik banget gitu kan Molly. Alexander Maukar juga ganteng banget. Nah, Molly ini ditaksir sama si presiden kita yang flamboyan, yang ganteng. Nah, siapa sih gak kelepek-kelepek? Gue kalau ketemu Bung Karno sekarang juga kelepek-kelepek kayaknya. Nah, si penerbang tempur ini kan cemburu dong. Ya dia bom. Itu pacar gue gitu. Coba bayangin. Halo, makanya seorang pemberani demi cinta, akhirnya Bung Karno maafkan loh. Enggak dihukum mati. Jadi ini beneran ini dibakar api cemburu si Alexander Maukarnya? Wah, itu yang saya tahu dari cerita yang saya baca. Sayangnya ya, Mas Bara, waktu itu kan saya dekat dengan seorang penerbang tempur. Catet. Kemudian dia tuh waktu itu tahu akhirnya tempat Pak Alexander Maukar di mana. Kami waktu itu merencanakan mau ke situ. Tapi kan tertunda akhirnya meninggal. Jadi saya sampai sekarang penyesalan saya terbesar, saya belum pernah ketemu Bapak Alexander Maukar yang saya kagumi itu. Keren banget nggak sih? Akhirnya dihukum mati juga nggak? Nggak dihukum mati, dimaafkan oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno nanya, lu kenapa sebenarnya ngebom gue? Gitu. Salah satu babaknya adalah yaitu Molly diganggu gitu. Di situ kelapangan hati Bung ya mengampuni ya. Meskipun hampir terbunuh gitu. Jadi pemimpin itu memang berat ya, harus lapang hati, tabah, kurang apa coba. Nah makanya nih sebelah saya ini nih, paling marah kalau saya udah gampang baperan. Kalau aduh kan Mas, yang sadis-sadis itu di chat pribadi, kalau di umum sih ya begitu-begitu aja lah, aku juga udah hafal. Yang di chat pribadi mah udah seru banget lah. Jadi kalau udah gitu dia ngomong, apaan sih baperan? Katanya Presiden Soekarno nggak baperan, Pak Jokowi nggak baperan, belajarlah dari pemimpin kita nggak ada yang baperan. Oke deh, kalau lu mau baper jangan jadi pemimpin katanya. Oh iya juga, benar juga ya. Oke deh, meskipun menahan dengan segala rasa. Gitu. Itu ada jadi kata kuncinya rekonsiliasi ya.
Rekonsiliasi bisa, terus kebesaran hati itu penting. Ke Pak Cinta Pengawal Langit nih ada pesan rekonsiliasinya nggak? Terhadap, to be precise, nggak ada. Pak Cinta Penjaga Langit lebih kepada gini, seorang perempuan tuh nggak bisa Anda sakiti, Anda campakan, kemudian Anda tinggalkan dan Anda anggap dia akan mati ditinggal. Bahwa dia akan pernah mencintai sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu ya. Tapi itulah menjadi sumber kekuatan dia. Gitu. Kemarahan dan sakit hatinya itu membuat dia jadi kuat. Gila kan? Jadi kayak Floria ya. Kalau nggak salah Floria itu dari ibu rumah tangga biasa karena istrinya uskup. Kemudian dia akhirnya menjadi pemikir kan? Dia jadi sekolah. Floria itu akhirnya sekolah tinggi. Saya lupa sampai apa pendidikannya. Tapi kemudian dia bikin keluarkan Vita Brevis, yaitu mengklaim tentang pernyataan tersebut gitu. Iya, sebuah gugatan dari cinta ya. Sebuah kekuatan dari cinta. Contoh juga ini ya, Afghanistan. Kita ngomong sedikit Afghanistan boleh nggak? Kan ini lagi seru-serunya Afghanistan ya. Bayangkan kemarin malam saya melihat, yang saya khawatirkan kan sebenarnya dari negara yang menjelang jatuh itu adalah chaos. Kita bisa lihat bagaimana kemarin semua kalang kabut di bandara gitu kan, naik pesawat sampai sebegitu banyak, udah seperti itu, ada yang bergelantungan hingga jatuh. Tapi kemarin saya membaca berita, ada seorang wanita dan dia itu sebenarnya dia ahli apa ya, tokoh lah dia, cantik nggak pakai jilbab, dia maksudnya kayak orang gaul banget gitu. Dia lolos ke Meksiko loh. Can you imagine di tengah chaosnya Afghanistan itu, dia masih muda mas, mungkin umurnya 24-25 tahun lah, dia bisa lolos ke Meksiko. Nah, coba. Keren kan? Keren kan? Perempuan-perempuan luar biasa. Iya. Gitu. Dan saya pernah lihat satu wawancara juga ketika mantan wanita yang diperkosa oleh para Taliban ini yang menghadapi langsung itu kan berat. Bisa antara dia meredam marah, tapi dia harus memberikan contoh bagaimana ketegaran itu harus dibangun. Makanya untuk saya salut itu adalah satu, ketabahan perempuan, ya kan? Kedua, ketegaran. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang menghantam kita, membunuh kita, menyakiti kita, itu akan membuat kita luluh lantak dan binasa. Enggak. Malah itu menjadi sumber kekuatan. Wow. Kekuatan yang tidak terperi. Ya, bayangkan. Saya nggak bayangkan perempuan Afghanistan ya. Itu kan era Nikita, itu era presiden Nikita, era Rusia. Malah perempuan-perempuan Afghan itu dibuat maju, harus sekolah, harus maju. Makanya kalau kita lihat foto-foto kunonya Afghanistan, itu ya kayak kita di Jakarta biasa gitu. Semua orang bisa bagaimana pergantian kepemimpinan semua itu merubah itu, bagaimana hak wanita kemudian dirampas. Nah, bagaimana sekarang nanti kita lihat sejarahnya dirampas lagi. Kita saksikan aja. Tapi saya akan selalu berdoa bahwa banyak perempuan-perempuan hebat itu terus dilahirkan. Karena saya percaya mereka mampu merubah dunia. Gitu. Wow. Mom, ini satu pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau ke Pak Cinta udah terbit, diundang bedah buku di NTT, kira-kira berkenan nggak ya? Ya bukan nggak berkenan lagi, saya sangat berkenan. Orang saya lihat Mas Barat tuh dengan video-videonya ya di pinggir lautnya, gila ya, lautnya tuh langitnya tuh biru bening gitu, kayak nggak ada sama sekali, nggak ada polusi. Air biru lautnya juga beda banget sama air Ancol misalnya kan. Aduh, saya rasa saya memang harus launching di sana, dan kembali saya ingin bergaul dengan sastrawan-sastrawan alam tadi yang panggungnya saya lihat dari bambu gitu kan. Keren. Dan gini ya, banyak mungkin orang nggak tahu di timur itu, termasuk saya kan anak adat dari Somlaki, ya nggak banyak yang tahu kan. Nama saya kalau di Tanimbar, Kamakini Oratmangun. Jadi kakak angkat adat saya itu adalah Dubes Oratmangun yang sekarang sedang menjadi duta besar di Cina. Terus nama saya itu Kamakini, Mother Earth, gitu loh. Di sana saya banyak belajar sebenarnya. Waktu itu kan saya sedang di MIT. Waktu di MIT, sebelum kami lulus, kami itu harus bikin sebuah project singkat. Ketika kamu jadi pemimpin, apa yang akan kamu bikin gitu. Nah, waktu itu saya melihat Darwin itu membangun base pertahanan pertama kan. Dan Somlaki itu depan-depanan ya kan. Jadi saya pikir apa yang saya mesti bikin ke sana? Saya mesti merubah orang Tanimbar untuk lebih
paham gitulah. Kita kan suka soal nilai-nilai modern, apalagi belajar di MIT kan orang kayaknya udah gitu. Iya. Tapi sampai di sana Mas Bara, saya nggak bisa bicara. Ternyata kita yang mesti lebih belajar banyak dari kebijakan dari local wisdom. Saya mau ceritakan. Ini pulau yang saya sedang salah satu dipromot menjadi pulau destinasi. Semoga dia nggak rusak ya. Itu pulau itu kayak Santorini. Semua putih. Jadi semua seragam, semua putih. Gerejanya itu ada di tengah-tengah. Jadi ini tuh jalannya. Nah, terus ujungnya itu gereja. Itu kalau sore semua tuh tertib mengeluarkan kursi plastik, tau nggak Mas? Kursi plastik yang hijau itu direnteng terus nanti nyanyi sayup-sayup suara gereja gitu segala macam. Saya ngomong dong sama kepala sukunya itu. Di sini TV ada nggak di semua rumah? Enggak Bu, hanya ada satu di tempat tempat berkumpul itu. Saya bilang kenapa? Karena memang hanya sanggup beli TV itu kan. Mereka kan hanya punya ilmu punya kebijakan yang nggak boleh mengambil ikan sembarangan. Jadi setiap tahun tuh ada batasan. Nah, untuk menjaga lingkungan atau mengecat semua putih dan lain-lain, ada upacara khusus Mas setahun tuh, sekali atau 2 kali. Yang perempuannya hanya pakai pakai lidi ya, semacam lidi diikat, dilempar. Nggak tahu saya pakai jampi-jampi dan doa apa. Itu kayak cerita Hans Andersen bawa tikus. Kalau Hans Andersen kan tikus ikut. Kalau ini semua ikan ikut. Nah, hasil ikan besar-besaran itu dijual, kemudian dipakai untuk komunitas. Nah, saya tanya, terus kalau anaknya 2, dia ngambil ikannya berapa? Ya buat anak 2. Anak 4, ya anak 4 coba. Terus saya tanya, kenapa nggak lebih gitu dijual? Jangan mengganggu alam. Kita ambil aja kepada alam itu apa yang kita perlu. Gila nggak? Saya tuh sampai Nah, waktu saya bilang, loh kalau usasinya cuma setahun sekali kan cuma punya TV 1. Ya udah, sebulan sekali aja sasinya saya bilang. Cara sih ngambil ikan itu. Jadi semua orang bisa punya TV. Jangan katanya, nenek moyang kita marah. Nggak boleh. Coba Mas. Dipertahankan sampai sekarang. Sebentar, ini saya mesti baca karena panjang. Dari Mbak Maria Yosefa Fernandez. Ibu terlahir sebagai perempuan tapi akhirnya menjadi ahli militer. Kita tahu bahwa mindset orang kebanyakan militer itu identik sama laki-laki. Yang mau saya tanyakan, apakah ibu pernah mengalami permasalahan berkaitan dengan kesetaraan gender? Mungkin lebih kepada gini, ada yang merasa bahwa tahu apa sih perempuan gitu tentang pertahanan, tahu apa sih perempuan tentang militer gitu. Ya tapi ya tahu apa ya, saya bisa buktikan pendidikan saya Mbak, saya betul-betul dari awal S1, S2, ya sebenarnya S1 awal saya tuh waktu saya sekolah di Australia kan desain banget. Makanya kalau Mas Bara heran kenapa buku-buku saya desain sendiri, ya karena saya basically as a designer gitu. Nah tapi kemudian saya kuliah lagi S1, S2, S3 politik itu dan juga akhirnya lebih ke arah HI ya karena comparative studies. Itu karena saya pengen buktikan bahwa saya paham betul ketika kan saya udah melewati semua. Jadi murid udah, jadi asdos udah, jadi dosen udah. Ya kalau sekarang jadi apa sih orang bilangnya bukan aku yang bilang public figure atau ya ada yang bilang ada bisnis selebritis lah segala macam. Sebenarnya bukan cuma itu, because I've been there, I've been through all the things gitu. Makanya kalau ada yang nanya, ini orang so tahu banget sih ngomongin pertahanan, ya mendingan buka dulu deh tentang saya itu siapa. Jadi bisa tahu bahwa saya itu kalau bicara, at least saya punya sedikit ilmu gitu. Bahwa saya masih banyak kurang tahu, ya iyalah ilmu itu bergerak terus, apalagi teknologi pengetahuan. Jadi ketika saya sekolah di Israel, misalnya saya cuma tahu sampai teknologi pesawat tempur generasi 4,5 atau 5 lah. Sekarang coba sudah 5,5, 6. Ya saya mesti terus belajar gitu. Zaman saya sedang bikin disertasi, perang cyber itu belum terlalu mengemuka kan. Tapi sekarang kalau saya disuruh tulis disertasi, saya akan bikin tentang CBRNA war in the near future. Karena menurut saya perang masa depan ini paling mudah, paling murah pakai biologi dan kimia. Dan menurut saya pandemi ini terlepas dia dibikinkah, enggakkah, bodo amat, nanti aja ya ada dibuktikan. Tapi Tuhan telah memberi jalan bahwa kita harus hati-hati dan mulai adaptasi. Bahwa ketika perang masa depan itu perang biologi atau kimia, manusia sudah harus tahu cara dia survive seperti apa. Mas, kita udah tinggal punya 6 menit terakhir loh sebenarnya. Kita kan sampai jam 12 ya. Karena mohon maaf,
Aku sih masih pengen ngobrol banyak, tapi aku dalam 6 menit ke depan sudah ditunggu ada tamu lain, gitu. Oke, Balik ke buku jadi dong, balik ke buku. Mas mau tanya apa lagi tentang buku? iya, yang ditunggu-tunggu itu sih, Om Koni. Mungkin momen peluncurannya, terus kemudian tadi ya, substansi daripada Kepak Cinta Pengawal Langit itu secara garis besarnya sudah lah ya. Kalau dibuka semua ya nggak seru lagi dong nantinya. Nanti kita nggak ngobrol lagi kan. Yang penting sabar, karena sekarang udah final layout. Dan karena saya desain sendiri, kayaknya si publishernya juga agak pusing. Karena buku-buku saya itu selalu keluar dari Mainstream. format, keluar dari mainstream. Orang kan bikin buku tulisannya di tengah misalnya. Saya enggak, saya mainkan gitu. Orang bikin buku halaman itu yang gampang dilihat. Saya enggak, misalnya kayak gitu-gitu. Terus mungkin kemarin juga ada masalah sedikit terkait konsep. Karena menurut saya karena Kepak Cinta, saya ingin bahwa dan saya tuh tertarik sekali dengan filosofi tadi Ikarus itu. Bahwa ketika kita terbang tinggi kita juga harus ukur diri kita. Bahwa lilin kita itu, bahwa sayap kita tuh hanya pinjaman atau hanya sesuatu yang enggak abadi. Jadi kalau terbang diukurlah terbang sampai kemana. Nah, jadi intinya buku itu filosofinya sayap. Jadi akhirnya ilustrasi saya ganti semua. Saya kirim ke saya. Makanya itu akhirnya bikin lama. Harusnya launchingnya dari 17 Agustus kemarin. Tapi semoga ini final layout segera akan kita siapkan. Dan yang pasti begitu kita launching, Mas, kita bagi-bagi buku gratis juga dong. Seperti aku dalam dulu kan dulu juga aku bagi-bagi buku gratis. Anyway, kita cuma punya 5 menit terakhir, Mas. Mas Ade sih ngingatin saya. Mungkin salah satu yang paling penting dari buku itu adalah bagaimana motivasi perempuan. Jadi itu yang paling menarik. Mau sejarah Cleopatra masuk dalam gulungan karpet pengen ketemu si jenderal hebat ini, coba bayangin kan akalnya panjang banget ya. Mau ketemu jenderal ini gimana caranya gitu. Dia masuk ke karpet, keluar jadi Cleopatra. Itu kan keren banget. Ini perempuan tuh kalau memang, terus ada siapa lagi ya? Ada Merkada, itu nggak banyak perempuan tahu tentang kehebatan Merkada, walaupun dia ada yang bilang dia mitos karena dia ibunya Dewi Ikan. Saya campur aduk antara the real woman, mitos apapun itu, tapi ini tentang perempuan-perempuan hebat dan visionary gitu. Merkada kalau dibilang mitos, banyak sekali sejarah 5 agama menulis tentang itu. Babilonia mengangkat cerita tentang itu. Jadi dan itu Ratu Sima kalau saya lihat dari patungnya itu pasti very powerful karena patungnya tuh perfect bener. Sudah sama ya, kalau berarti kan dia dibuat dengan demikian serius gitu. Perempuan-perempuan yang menginspirasi. Gitu Mas Bara. Luar biasa. Terus Mas Bara kapan pulang? Atau kapan ke Jakarta? Berarti kalau enggak saya yang mesti ke sana ya launchingnya. Oke deh. Berarti kita undang dari timur-timur. Siapa tadi? Buffet. Kawan-kawan kita di timur. Gitu Mas Bara. Oke, Ibu Koni. Thank you banyak ya sudah memberi satu insight yang sangat luar biasa. Tidak hanya bernas dan cerdas tetapi juga sangat puitik lah. Ini tangguh di clear batin. Kalau kata Mas Bara, tangguh di clear batin. Mas, ini permintaan aku terakhir. Berarti supaya enak dan saya menyatakan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir mendengarkan. Tolong Mas Bara juga baca sajak lagi dong. The closing one. Sajak lagi dong Mas Bara. Karena Mas Bara itu menggetarkan banget kalau udah baca sajak. Sekalian kita closing kan? Oke, saya pilihkan ya. Judulnya Perempuan Batu Seribu Malam. Aduh, itu aku suka banget. Untuk rintik hujan, Koni Rahakundini Bakri. Suaramu seperti bom bunuh diri membangunkan sebuah negeri yang sedang bermimpi. Sebuah negeri yang sibuk dengan lalu lintas kebohongan, korupsi, tenda pengungsian, Tuhan dan hantu. Suaramu seperti gelombang nasionalisme yang gaduh, membangunkan para kurcaci yang mencium kupingku dengan laras pistol. Yang bicara di televisi mencintaiku seperti iklan sabun mandi.
Perempuan batu 1000 malam, kau memelukku seperti seseorang yang pergi untuk tidak kembali, seperti sebuah kota yang hanyut di dalam banjir, seperti kubur. Kau buat aku lupa dan meluap. Kau buat aku lupa bagaimana cara memasak telur dadar, membuat dodol yang diimpor lewat pikiran kita. Darahku telah mendidih, betapa banyak kejahatan digoreng matang di meja rapat. Suaramu membangunkan aku, membangunkan ingatan akan kenangan pada laut pasang. Betapa cantik sanggul rambutmu yang mekar seperti bulu-bulu cendrawasih. Udara basah, dan aku menulis puisi yang tak pernah aku unggah. Aku takut huruf-huruf mengobarkan api, sebab di negeri ini bahasa telah diringkus menjadi senjata yang paling mengerikan. Wah, terima kasih sangat Mas Bara, terima kasih sangat. Aduh, Mas Bara benar-benar ya. Jadi dari semua puisi Mas Bara itu ya, aku paling suka tuh sebenarnya 2, dan salah satunya ini. Itu aku ingat Mas Bara ya, kita duduk di rumahku yang putih itu, di bawah, rambutku masih panjang, tersebar-sebar angin, dan Mas Bara menganggapnya seperti bulu cendrawasih. Kita ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang bergabung. Mas Bara, sahabat saya, terima kasih sangat. Sampai jumpa lagi, dan sampai jumpa. Sehat selalu ya. Ya, selalu kita tunggu segera bukunya. Oke, dadah. Oke, bye.